berbahagia. Pada kesempatan pada sore hari ini, saya berkesempatan untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Pada momen yang luar biasa, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan narasumber Bapak Aminuddin Zaki SPD selaku Wakabidang Hubungan Masyarakat SMK Negeri 1 Metro. Bagaimana kabarnya Pak Zaki sore ini, Pak? Alhamdulillah Pak Dia. Gimana Pak Dia? Sehat Pak Dia? Alhamdulillah. Gimana tugas-tugas CGP-nya? Tentu ini salah satu tugas kayak rangkaian tugas yang akan saya jalankan. Jadi di kesempatan momen yang luar biasa sore hari ini saya meminta bantuan Pak Zaki untuk sharing praktek baik yang telah dilaksanakan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam pengelolaan di SMK Negeri 1 Metro Lampung. Jadi saya punya 8 pertanyaan Pak yang nanti akan saya tanyakan ke Pak Zaki. Harapan saya Pak Zaki bisa mengungkapkan jawaban sesuai dengan praktek keseharian yang telah Pak Zaki laksanakan pada lingkup manajerial sekolah Pak. Jadi jangan nervous ya Pak Zaki ya, harapan saya mengalir saja karena hasil observasi ini bukan seperti ujian Pak, nantinya ada nilainya tidak, jadi tenang saja Pak. Saya hanya melakukan observasi bagaimana sih penentuan kebijakan yang ada nanti di SMK. Saya kebalik, Bapak yang nervous, saya enggak. Nah ini sama-sama Pak ya, 50-50. Baik Pak Zaki ya, siap Pak Zaki ya. Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, terkait bagaimana Pak Zaki dalam pengambilan keputusan mengidentifikasikan kasus-kasus terkait dilema etika dan rujukan moral Pak. Oke, selamat sore. Jadi saya langsung aja ya Pak, ketika kita memutuskan bagaimana, apa tadi itu pertanyaan? Dilema etika dan rujukan moral Pak. Dilema etika dan rujukan moral yang pertama adalah kita melihat dari sudut pandang secara norma dan ketika misalkan permasalahan itu kasus tersebut melanggar hukum, itu jelas. Jadi salah dan benar. Tapi ketika masih bisa dikatakan misalkan benar dan benar, atau contohnya misalkan semua benar gitu ya, tapi masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi tidak salah secara hukum dan norma, maka itu bisa dinamakan dengan dilema etika. Baik, jadi Pak Zaki di sini sudah bisa ya Pak ya membedakan mengenai tentang bagaimana kasus-kasus yang berorientasi mengenai tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Ya, siap. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Pak Zaki dalam menjalankan pengambilan keputusan di lingkup sekolah, terutama mengenai kasus di mana yang ada kepentingan Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke. Ketika misalkan ada permasalahan seperti itu, jadi ini permasalahannya tidak cacat secara hukum dan norma kan, jadi semua kedua-duanya baik, maka langkahnya adalah mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang mana yang lebih baik, kemudian mana yang lebih bermanfaatnya lebih besar, kebermanfaatnya lebih besar untuk sekolah kita. Baik, nah terkait pertanyaan nomor 2 Pak, kita sekarang akan masuk bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Zaki biasa lakukan untuk mengidentifikasikan tadi Pak mengenai masalah-masalah tersebut Pak? Oke, yang pertama adalah itu untuk mengidentifikasinya adalah yang pertama itu jelas menentukan penyebab permasalahan. Setelah kita tahu ini permasalahannya, kita siapa aja yang terlibat. Jadi setelah kita menentukan penyebab permasalahan, kemudian kita lihat siapa yang terlibat di situ, kemudian kita menanyakan kepada orang-orang terdekat mereka, kemudian setelah itu berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian kita setelah melakukan step-step itu kita membuat beberapa solusi atau keputusan apa yang akan kita ambil, kemudian setelah kita mendapatkan solusinya kita menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan atau mengambil solusi dari sebuah permasalahan. Baik,
luar biasa Pak ya, Pak Zaki bisa menentukan dari langkah-langkah mengidentifikasikan untuk bagaimana menangani suatu permasalahan. Jadi yang saya baca, yang saya tangkap dalam prakteknya Pak Zaki seperti punya SOP Pak ya. Jadi ketika pengambilan keputusan bagaimana Pak Zaki bisa dulu menentukan permasalahan tersebut. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan nomor 4 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus orientasinya ke dilema etika Pak? Kalau dalam dilema etika itu langkahnya adalah kita menganalisis dulu mestinya. Kita analisis dulu permasalahan seperti apa sebelum kita mengambil atau menentukan solusinya. Tapi kita sesuaikan juga dengan norma-norma yang berlaku. Jadi tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang terpenting adalah mengedepankan kepentingan umum atau sosial itu yang berlaku untuk kebanyakan orang seperti itu. Jadi tidak memihak salah satu tapi bermanfaatnya untuk keseluruhan seperti itu. Dan efeknya berlaku sampai jangka panjang. Baik, luar biasa Pak ya, untuk yang poin 4 Pak Zaki dalam pengambilan keputusan bisa berorientasi bagaimana kehajat orang banyak ya, jadi betul. kepentingan orang banyak, tidak memihak siapapun, bagaimana efeknya Pak Zaki bisa analisis. Pertanyaan kelima Pak, terkait tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang selama ini Pak Zaki alami terutama dalam dilema etika Pak. Tantangan apa saja Pak? Tantangannya ya, ketika misalkan ini benar versus benar ya. Jadi kalau tadi kan kalau benar salah jelas. Salah itu melanggar norma dan melanggar hukum. Ini ketika misalkan benar dengan benar, bagaimana nih tantangan mengambil keputusannya ya Pak Dian ya? Iya. Gimana ya? Kita harus cari yang terbaik. Jadi ketika misalkan benar dan benar itu kan sebenarnya gampang susah ya Pak Dian. Kalau misalkan benar salah jelas. Ini salah, ini benar. Kalau benar dengan benar itu adalah kita nggak boleh merugikan sebelah pihak. Jadi misalkan si A dan si B kemudian dia punya pemikiran yang permasalahan, tapi mereka sama-sama benar untuk kebaikan gitu ya. Jadi kita yang pertama tidak boleh merugikan salah satu dari mereka. Jadi istilahnya win-win solution gitu ya. Jadi semua mereka merasa terlindungi, kemudian mereka merasa itu tadi merasa terlindungi ketika ada permasalahan sebenarnya, walaupun itu benar dengan benar, maka kita sebagai seorang pemimpin itu merasa mengayomi semua. Jadi mereka merasa nyaman karena didengarkan gitu. Kemudian kita nggak kalau yang salah satu dikorbankan gitu. Ya, bisa ditumbangkan gitu Pak. Atau misalkan pilih kasih. Kita harus ada win-win solution. Baik, luar biasa ya Pak Zaki menerapkan bagaimana win-win solution yang tidak merugikan siapapun. Ketika benar bertemu dengan benar, Pak Zaki mengambil mana yang paling baik di antara yang terbaik nih Pak. Itu seru sekali ya Pak ya. Pertanyaan ke-6 Pak, dalam penyelesaian masalah itu kan kadang di satu waktu akan timbul masalah yang berurutan Pak. Kita baru tangani satu, muncul lagi nih Pak, muncul lagi. Dan itu pasti akan menghadapinya. Terkait penyelesaiannya Pak, apakah Pak Zaki ada tempat khusus untuk sharing penyelesaian atau ada jadwal yang memang Pak Zaki sudah siapkan untuk mengatasi permasalahan yang tiba-tiba datangnya itu ya berarti kita bilang bertubi-tubi nih Pak ya. Jadi bagaimana Pak untuk penerapan penyelesaiannya Pak? Jadi kita pilih dan pilah. Selama misalkan permasalahan itu bisa kita langsung putuskan, istilahnya kadarnya ringan gitu, saat itu juga kita harus putuskan gitu. Tapi kalau misalkan permasalahan itu berat, jadi mungkin kembali lagi ke langkah-langkah kita yang ketiga tadi yang ditanyakan Pak Dian itu tentang siapa orangnya, apa masalahnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita ngobrol dengan beberapa kawannya, ngobrol dengan pihak sekolah gitu.
kemudian kita tentukan solusi seperti itu. Jadi mungkin ada semacam apa namanya prioritas. Jadi kalau misalkan ringan-ringan ya selama itu kita bisa putuskan hari itu juga. Tapi kalau misalkan itu permasalahan yang berat, mungkin kita harus mengkaji itu supaya keputusan itu tidak tergesa-gesa dan dapat diselesaikan dengan baik. Baik, luar biasa ya. Berarti dalam ketika menghadapi suatu kondisi yang masalahnya itu berbarengan, Pak Zaki sudah menerapkan memilah, menerapkan skala prioritas mana dulu yang urgensi ya Pak ya, urgensi mana yang akan diselesaikan. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan nomor 7 Pak. Dalam pengambilan keputusan Pak terkait dengan orientasi masalah yang mengenai dilema etika, adakah pihak ya Pak ya, yang saya sebutkan di sini pihak atau faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Zaki Pak untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah ini Pak? Oke, ketika kita untuk mengambil keputusan ya tadi, untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK itu kita adalah yang pertama adalah mengajak warga sekolah. Jadi mungkin akan kita panggil beberapa orang atau teman atau siapa untuk melihat permasalahan ini, kemudian Sivitas Akademika, ada guru, ada TU, ada mungkin tetangga sekolah, mungkin murid-murid seperti jika diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kemudian wali murid ini adalah elemen yang penting juga karena mereka kita tidak bisa melepaskan mereka juga bagian dari sekolah kita. Jadi mungkin sometimes itu kita minta mungkin pertimbangan dari mereka tentang pengambilan keputusan dalam dilema ITK seperti itu. Kemudian pendekatan personal ya dari siapa yang bermasalah kita harus bertanya, kemudian kita apa sih yang melatar belakang terjadi seperti itu. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara personal kepada orang yang bermasalah itu. Kemudian jadilah permasalahan itu bisa terurai dengan baik karena banyak orang yang memberikan masukan, kemudian memberikan solusi-solusi untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, luar biasa Pak Zaki ya. Untuk penentuannya Pak Zaki sudah melibatkan stakeholder sekolah Pak ya, seperti bagaimana dari manajemen sekolah, setelah itu dewan guru, melibatkan tenaga kependidikan juga, tenaga TU juga, melibatkan peserta didik, dan yang paling penting adalah bagaimana Pak Zaki menerapkan kolaborasi dengan wali murid Pak ya, yang peran yang luar biasa, bagaimana ekosistem sekolah itu pun akhirnya berjalan dengan baik dan lancar. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan pamungkas nih Pak ya. Pak Zaki sudah menyampaikan dari awal mengenai dilema etika, rujukan moral, bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusannya, solusinya, penerapannya. Pembelajaran apa Pak yang Bapak petik dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada dilema etika Pak? Yang jelas kita jadi lebih bijaksana Pak. Kita bisa mendengar dari segala sudut pandang, dari segala sudut pemikiran gitu, dan kita tidak egosentris ya. Kita bisa menerima semua masukan-masukan yang datang dari orang-orang ke kita gitu. Jadi kita bisa menerima masukan itu sehingga kita lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian kita dijadikan pertimbangan seperti itu dalam menentukan solusi yang terbaik dan tepat. Baik, luar biasa Pak Zaki ya, untuk pembicaraan kita dengan 8 pertanyaan yang sudah saya sampaikan, bagaimana dari awal dalam pengambilan keputusan dilema etika, rujukan moral, dan masalah-masalah yang terjadi pada lingkup yang sudah dilakukan Pak Zaki. Pak Zaki bisa menganalisis dulu, mengidentifikasikan mana prioritas permasalahan yang diselesaikan. Setelah itu Pak Zaki merefleksikan bagaimana penyelesaian permasalahan ini yang bisa melibatkan stakeholder, dan sangat luar biasa Pak ya obrolan dari 8 pertanyaan yang sudah saya rangkum.
tentunya saya di sini sangat berterima kasih Siap, Pak sama-sama, diberikan Pak kesempatan Dio. dan kebetulan ini tugas yang sangat luar biasa Siap. bagi saya Pak. Saya sudah bisa untuk bertemu dengan pihak manajemen sekolah dalam pelaksanaan pendidikan guru penerangan angkatan 11 Kota Metro Lampung ini. Tentunya saya akan banyak nanti untuk sharing dengan Pak Zaki bagaimana proses pengambilan keputusan yang pasti saya akan terus belajar tentunya dengan Pak Zaki. Siap. Baik Pak Zaki, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya untuk observasi pada sore hari ini. Semoga apa yang kita jadikan diskusi pada momen kali ini Pak bisa bermanfaat Pak, bermanfaat juga menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi saya nantinya. Terima kasih banyak Pak Zaki dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat sore.